Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sepuluh orang warga Kota Padang Senin pagi mendatangi gedung DPRD mengadukan nasibnya yang tak memperoleh bantuan COVID-19. Kantor Pos Padang tak salurkan 20% bantuan sosial tunai karena penerima ganda. Bantuan tak hanya diberikan kepada warga yang tinggal di rumah, namun yang sedang melaut pun bisa menerima bantuan. Satu persatu warga yang berprofesi sebagai nelayan dan ibu rumah tangga Senin pagi mendatangi gedung DPRD Kota Padang. Mereka hendak menemui anggota dewan yang terhormat mengadukan nasibnya yang tak kunjung menerima bantuan COVID-19. Namun sebelum memasuki gedung DPRD, petugas memeriksa suhu tubuh dan mewajibkan seluruh peserta aksi untuk cuci tangan dan mengenakan masker. Di hadapan anggota DPRD, warga yang mengatasnamakan nelayan dan masyarakat miskin ini menceritakan nasib yang mereka alami. Saat warga lain telah menerima bantuan terkait COVID-19, mereka malah tak menerima bantuan apapun, baik bantuan sosial, bantuan dari pemerintah provinsi, maupun bantuan langsung tunai dari pemerintah Kota Padang. Padahal masa PSBB telah berakhir dan berganti dengan new normal. Yang membuat mereka meradang adalah saat ada orang yang sudah meninggal tapi masih menerima bantuan. Atas kejadian itu, mereka berharap anggota DPRD bisa memberikan jawaban terkait proses pemberian bantuan. Pasalnya mereka telah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan dan menyerahkannya ke ketua RT setempat. Terima bantuan dari pemerintah Pak, apapun. Perintah Bapak Wali Kota, kita di rumah waktu CBB. Masalah dana COVID, RT mengurus. Alhamdulillah Pak, Bapak RT kami di Kota Padang telah mengurus Pak, telah memberikan kakak kami. Tapi apa boleh buat Pak? Sampai sekarang nama kami ini terdaftar Pak. Oh yang meninggal keluar Pak. Orang dapat apa dah keluar ya Pak? Berapa orang Pak? Ini aja kami cepat mewakili Kota Padang. Pak, ini dari warga mana nih Pak? Ini ayam warga Kota Tengah, ada kota yang Purus, ada gabung Pak. Saya nelayan Pak. Beri perwakilan nelayan Ya, Pak? perwakilan Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut, warga berdialog dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Padang. Menurut Ketua DPRD, dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait sehubungan adanya warga miskin yang belum menerima bantuan sosial dan sejenis tersebut. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Sejak pagi, warga dari Kecamatan Pau dan Kuranji berdatangi kantor Pos Padang untuk mengambil dana bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000. Petugas kantor pos tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai acuan saat membagikan bantuan itu, yakni warga menunggu dengan jarak duduk maupun antrian yang sudah ditentukan. Mereka dipanggil satu persatu untuk menerima bantuan sosial tunai. Bantuan yang bulan kemarin ini Pak. Bulan berapa tuh? Bulan berapa itu? Nih. Berapa nilainya? Ini 600.000. Iya. Mereka ada 3 bulan. Ya itu. Yang pertama kalau diterima kemarin. Nah ini yang kedua. Rencananya untuk apa Pak? Hah? Untuk apa dipakai untuk apa? Ya untuk kebutuhan di rumah Pak. Ya beli beras, sembako. Dari kuota yang diberikan sebanyak hampir 30.000 kepala keluarga yang akan menerima bantuan sosial tunai ini, pihak pos hanya membagikan untuk 80% kepala keluarga penerima saja. Sisanya sekitar 20% atau sebanyak hampir 5.700 kepala keluarga tak akan menerima bantuan ini karena telah tercatat sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan juga penerima bantuan sosial dari Pemprov Sumatera Barat serta penerima bantuan langsung tunai dari Pemko Padang. Yang 20%, memang dari data yang kami lihat di sisa itu banyak juga ada beberapa yang data ganda. Data ganda itu dia berbenturan dengan bansos lain seperti BLT provinsi, kemudian PKH dan BLT kota seperti itu. Penyaluran bansos tunai tahap 2 ini lebih cepat dibandingkan dengan penyaluran tahap pertama karena kantor pos menyediakan 4 lokasi pembayaran, yaitu kantor pos besar Jalan Bagindo Aziz Chan, kantor pos Jalan Katib Sulaiman, di kantor pos Indarung dan di kantor pos Cabang Bungus.
Laude Jardioanse melaporkan dari Padang. Untuk pemerataan bantuan sembako kepada nelayan, Polres Padang Pariaman dan Pol Airut menyerahkan bantuan langsung kepada nelayan yang sedang melaut. Nelayan pun kaget karena mengira akan ditangkap polisi karena didatangi kapal patroli Airut yang berisikan petugas berseragam polisi. Namun setelah mengetahui jika mereka akan diberikan bantuan, nelayan pun mendekatkan perahu ke kapal patroli. Polres Padang Pariaman sengaja menggandeng Pol Airut Polda Sumbar untuk membagikan bantuan. Pasalnya banyak warga Padang Pariaman yang berprofesi sebagai nelayan dan selama ini mereka terabaikan karena lebih sering berada di laut. Bantuan yang dibagikan oleh polisi ini merupakan bantuan tahap 2 yang berjumlah 10 ton beras dan bahan sembako lainnya seperti gula, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan ini khusus dibagikan kepada para nelayan yang sedang melaut. Dengan demikian diharapkan bantuan sosial yang dibagikan terkait pandemi COVID-19 bisa dinikmati masyarakat secara merata. Kebetulan saat ini kita ada di Polisi Perairan, Satpol Air Polres Padang Pariaman, di mana kita menyentuh ke masyarakat nelayan. Karena masyarakat nelayan juga adalah bagian dari perpolisian masyarakat di Polres Padang Pariaman. Kenapa harus dibagikan di tengah laut? Karena banyak juga nelayan yang sedang melaut saat ini, mereka mencari nafkah dan belum tersentuh karena banyak sekali tempat tinggal mereka yang jauh dari daratan. Nelayan yang menerima bantuan di tengah laut ini gembira dan terharu. Pasalnya mereka tak menyangka jika polisi mau menemui mereka ke tengah laut hanya untuk memberikan bantuan. Selain membagikan bantuan, petugas juga mensosialisasikan protokol kesehatan kepada para nelayan sehubungan dengan pelaksanaan new normal di Sumatera Barat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga masyarakat mendatangi sebuah meja di Pasar Sari Lama, Kabupaten 50 Kota sekitar 30 km dari pusat kota Payakumbuh. Warga tersebut harus mendaftarkan identitas dan alamatnya kepada petugas karena tak mengenakan masker saat keluar rumah. Saat menjalani masa new normal, pemerintah Kabupaten 50 Kota punya cara yang unik untuk mengingatkan warga masyarakat agar selalu mengenakan masker sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten menurunkan puluhan personil yang terdiri dari polisi, prajurit TNI, anggota Satpol PP, PMI, dan petugas BPBD ke pasar-pasar. Di tengah keramaian itu, petugas mencari warga yang tak mengenakan masker. Usai mencatatkan identitas, warga tersebut diberi masker gratis oleh petugas. Jika melakukan kesalahan yang sama pada masa yang akan datang, maka warga tersebut akan diberi sanksi. Yang pertama, bagi masyarakat kita yang terjaring pada pendisiplinan saat ini, tentu kita memberikan peringatan. Kemudian apabila dia masih tidak memakai masker berada di keramaian, itu akan ada tindakan. Kegiatan ini akan kita laksanakan di seluruh kabupaten kota, terutama di pusat-pusat kecamatan. Kedepannya akan diberikan sanksi bagi masyarakat yang masih memandel terhadap protokol kesehatan, karena ini penting dalam rangka memutus rantai wabah virus corona di wilayah kita. Aksi mendatangi pasar tradisional ini ditempuh karena pasar adalah pusat keramaian. Apalagi di Kabupaten 50 Kota, setiap kecamatan mempunyai pasar tradisional yang selalu ramai dikunjungi warga saat hari pasar. Selain mencari warga yang tak mengenakan masker, petugas juga memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat saat memasuki lorong-lorong di pasar tradisional. Petugas mengingatkan warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat menjalani masa new normal, seperti selalu mengenakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan cuci tangan setiap saat. Jona Pendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.